Apakah liburan di sini berarti kita nggak ngapa-ngapain, resto istirahat, tidur-tiduran, nggak ngerjain apapun, nggak ya. Liburan di sini artinya rest itu adalah kita berhenti sejenak dari rutinitas yang kita jalani setiap hari. Hal yang setiap hari kita ulangin polanya begitu-begitu bangun, tidur, mandi, sarapan, siap-siap berangkat kerja, atau siap-siap berangkat ke sekolah atau apapun ya. Kita benar-benar rest dari rutinitas tersebut gitu ya. Ya, pertama adalah evaluasi pelaksanaan Growing Together Mei, Quo-Vadis Pendidikan Anak. Ya, untuk evaluasi pelaksanaan diskusi GT Mei, jadi Mei itu topiknya adalah Quo-Vadis Pendidikan Anak. Dalam pelaksanaannya ada 57 peserta yang mengikuti GT ya, Growing Together GT ya, sepanjang bulan Mei. Jadi ada rinciannya ada 48 dari peserta luar sahabat Sabda, dan ada 9 nih dari staf Sabda internal yang juga mengikuti diskusi. Nah, dari evaluasi juga model 2 hari 1 pertanyaan itu bisa lebih efektif sih, karena sebelumnya yang bulan April itu pertanyaannya 1 hari bisa 2. Nah, sekarang yang model untuk bulan Mei, yang namanya 2 hari ada 1 pertanyaan, lalu juga disambung dengan pertanyaan pengembangan yang keluar dari baik dari fasilitator maupun dari peserta, itu ternyata bisa memberi kesempatan peserta untuk bisa bergabung di tengah kesibukan. Jadi lebih bisa aktif lah istilahnya gitu. Nah, di minggu pertama dan juga minggu kedua itu ada 2 topik gitu ya. Nah, diskusinya itu berjalan cukup ramai karena bisa mencapai lebih dari 100 chat. Saya nggak ngitung persisnya ya, tapi kurang lebih 100-an lebih, bahkan mungkin sampai kalau saat gabung berarti sampai 150-an chat gitu. Nah, sedangkan di minggu ketiga ini mulai menurun ini karena jumlah chatnya aja tidak terlalu banyak, sehingga berarti yang berbagi juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, jam keaktifan diskusi ini cukup bervariasi. Jadi kalau di bulan sebelumnya, di bulan April itu ada kelas malam dan kelas pagi, padahal sebenarnya kami tidak men-setting untuk menjadikan 2 kelas malam atau pagi gitu ya, karena ini dibuka bebas waktunya. Tapi yang sekarang itu lebih aktifnya di tiga rentang waktu ini. Jadi ada paginya itu jam 7.30 sampai 10 pagi, lalu juga siang itu mungkin jam-jam makan siang atau jam-jam istirahat di 12.30 sampai 14.00, dan di malam itu setelah semuanya mungkin kerjaan-kerjaan sudah selesai, sudah berada di rumah masing-masing, mulai itu aktif di di GT. Nah, mungkin ini yang disebabkan kadang merasa, oh ini kayaknya kelas malam, padahal sebenarnya memang karena bisanya masuk di jam-jam itu. Lalu sepanjang Mei ini ternyata ada 7 orang yang tidak aktif berdiskusi di GT1 maupun GT2. Jadi di GT1 ada 1 orang yang sepanjang itu tidak aktif diskusi, sedangkan 6 di GT2 gitu ya. Lalu di GT2 ada 1 orang yang keluar dari grup, kami sudah mencoba untuk memfollow up, tetapi belum ada balasan. Sempat ada satu yang keluar juga, tapi ternyata itu kepencet oleh anaknya gitu ya. Jadi kita follow up, kita japri jalur pribadi, kita chat, ternyata tidak sengaja keluar sehingga kita masukkan kembali. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim fasilitator dari rekan-rekan GT, lalu juga staf Sabda yang sudah sangat menolong dalam mengatur jalannya diskusi sepanjang bulan Mei ini. Sangat menolong sekali dan sangat memberkati dari hasil penggalian pribadi terkait topik-topik yang disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, lalu juga bagaimana sharing opini dari teman-teman juga sangat memberkati. Terima kasih sekali. Itu adalah evaluasi untuk pelaksanaannya. Sedangkan yang berikutnya adalah untuk konten diskusi ini dari GT Mei. Next. Ya, untuk topiknya sendiri di sepanjang bulan Mei itu ada 4. Yang pertama, apa arti pendidikan? Siapa yang bertanggung jawab untuk pendidikan? Lalu yang kedua, yang cukup seru, yaitu AI, the death of education. Lalu yang ketiga, future proof, bagaimana menghadapi masa depan pendidikan, generasi atau dunia digital. Nah, yang keempat itu minggu keempat kita menggunakannya untuk sharing tentang pelajaran maupun aplikasi yang diambil gitu dari hasil
diskusi sepanjang bulan Mei. Oke, ya, berikutnya, nah ini yang untuk kontennya. Jadi di setiap minggu, selama 1 minggu itu kan ada satu topik besar gitu ya, lalu ada subtopik atau pertanyaan yang disampaikan untuk dijawab di dalam 1 minggu itu. Nah, untuk yang minggu pertama ini topik 1, apa arti dari pendidikan, siapa yang bertanggung jawab untuk pendidikan. Ini ada beberapa. Jadi ini apa ya, kayak rangkuman gitu ya, untuk bisa merangkum dan juga mengevaluasi konten di dalam minggu 1 tersebut. Sebenarnya sudah saya sama Ray juga bagikan ke masing-masing grup. Ini yang coba kami sampaikan pada hari ini. Jadi yang pertama, proses pendidikan adalah sebagai proses pembelajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, pelatihan, bahkan juga ada yang penelitian. Nah, dari hasil diskusi dari rekan-rekan semuanya, semua hikmat dan pengertian yang dipakai dalam proses pendidikan, ya, mendidik anak terutamanya, hendaknya bersumber dari Allah gitu. Beberapa referensi ayat dibagikan, tentunya nggak semuanya saya cantumkan karena banyak sekali yang dibagikan ya. Nah, lalu berikutnya ada peran dan tanggung jawab dari orang tua, gereja, stakeholders ya, dari dunia pendidikan, sekolah juga dalam mendidik anak untuk bisa saling melengkapi. Orang tua memang memegang andil utama ya, memegang peran utama dalam mendidik anak dengan cara membangun komunikasi dengan mereka yang baik. Gereja juga melalui sekolah minggu ataupun pengajaran kelas-kelas bisa tidak hanya mengenalkan cerita Alkitab, tapi juga mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan kepada anak-anak, supaya mereka bisa tumbuh dalam sikap mereka yang takut akan Tuhan. Dan sekolah tentunya punya tanggung jawab juga untuk pengetahuan yang holistik, baik ilmu pengetahuan, knowledge, maupun juga kehidupan rohani yang mereka juga bisa diajar di sekolah. Nah, tidak semua orang memang menerima pendidikan secara alkitabiah ya dari orang tua atau mungkin orang yang mendidik mereka dahulu, tetapi dari rekan-rekan di Growing Together memberikan suara bahwa ini bukan menjadi sebuah alasan untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Karena dulunya tidak dididik secara alkitabiah, berarti saya mendidiknya nanti juga mengulang hal yang sama, tapi enggak seperti itu. Tapi justru karena sudah diperlengkapi dengan pengetahuan tentang biblical parenting, juga diperlengkapi dengan mungkin kelas-kelas biblical yang sudah diikuti, lalu juga pendidikan di gereja maupun melalui organisasi-organisasi seperti Sabda ini yang menyediakan untuk memperlengkapi biblical parenting rekan-rekan semuanya, harusnya pola mendidiknya sudah berganti, yaitu seturut dengan firman Tuhan gitu. Jadi pertanggungan jawabnya ada di situ. Oke, next. Nah, ini yang cukup seru di minggu kedua tentang AI. Jadi apakah AI itu adalah the death of education atau kematian dari edukasi. Jadi dalam diskusinya AI tidak secara langsung menjadi ancaman bagi pendidikan anak. Nah, ini cukup menarik. Apakah seperti itu? Tetapi AI berpotensi besar mengubah tata kelola pendidikan saat ini gitu ya. Atau mungkin malah sudah. AI juga bisa menjadi alat yang memberikan bantuan. Ini memang menjadi alat ya. AI menjadi alat yang memberikan bantuan dalam berbagai aspek pembelajaran, tetapi memang perlu hikmat dalam penggunaannya. Lalu juga dengan kemampuannya, baik menganalisa, menyajikan data, mengumpulkan data, dan sebagainya, bisa memberikan informasi yang personal. Ini yang cukup penting juga ya, personal kepada anak atau kepada orang yang mencari informasi melalui AI. Yang mana AI juga bisa memberikan feedback secara cepat dan terukur, juga meningkatkan efisiensi pembelajaran dan membantu anak mengenali area-area yang perlu ditingkatkan. Ya, ini fungsinya hampir mirip guru ya, kalau bisa dilihat, tetapi ternyata rekan-rekan berpendapat bahwa peran manusia itu tetaplah penting dalam konteks pendidikan ini, karena mereka sebagai guide ya untuk membuat AI ini mengeluarkan hal yang ingin dicapai gitu ya, mengeluarkan output yang ingin dicapai. Karena AI ini masih saat ini dianggap oleh rekan-rekan diskusi sebagai alat untuk bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran gitu. Nah, karena itu penting bagi kita juga
sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai mungkin ada rekan-rekan juga yang berprofesi sebagai guru, bisa belajar dan mengerti AI, serta memahami penggunaannya dalam pendidikan dan juga kehidupan anak-anak. Karena mau tidak mau, memang AI sudah ada di sini ya, sudah ada di sini, dan itu kedepannya pasti akan memberikan dampak yang luar biasa. Oke, berikutnya. Nah, ini yang untuk future proof. Jadi tadi di awal untuk mengetahui di mana kita sekarang, lalu saat ini ada AI, lalu future proof, mengantisipasi kondisi di masa depan. Ya, future proof adalah tindakan yang untuk tindakan antisipasi terhadap masa depan yang kebanyakan atau masa depan yang tidak dapat dipastikan ya gitu ya. Jadi menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan untuk bisa menolong anak dalam future proof mereka atau future proof anak. Rekan-rekan memberikan pendapat bahwa sebenarnya prinsip takut akan Tuhan itu yang penting di setiap zaman, termasuk di dalam future proof di zaman yang akan datang. Dan membekali anak-anak dengan pengetahuan firman Tuhan. Lalu yang terpenting juga, yang tidak kalah pentingnya juga adalah DQ, digital quotient atau kecerdasan digital, serta memberi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu mereka juga, anak-anak juga mengembangkan kecerdasan emosional, fisik, serta mentalnya, IQ, EQ, dan sebagainya. Itu juga menjadi hal yang penting, sehingga diharapkan di masa depan nanti gitu, anak, pendidikan, dan iman mereka, bahwa anak-anak dapat belajar lebih dari apa yang sudah diajarkan gitu ya. Mungkin diajarkannya sampai level tertentu, tapi tentunya anak di dalam proses mereka belajar itu punya punya extended gitu ya, punya hal yang bisa ditangkap lebih banyak dari apa yang bisa diajarkan. Nah, diharapkan juga melalui prinsip firman Tuhan dan juga mengajar mereka untuk takut sama Tuhan, anak-anak juga tumbuh dengan memiliki keteguhan dan juga memiliki keteguhan dalam mengikut Kristus gitu, serta mempunyai keterampilan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan masa depan, dan menerima pendidikan yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Nah, dalam menghadapi masa depan pendidikan generasi digital, penting bagi kita juga mengajarkan anak-anak terhadap prinsip-prinsip yang relevan menurut firman Tuhan. Ya, bergantung kepada Allah untuk membangun hidup yang kokoh dalam iman, serta tetap bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan menjaga hidup dalam kekudusan. Beberapa referensi ayat sudah disampaikan juga di dalam berjalannya diskusi. Nah, jadi itu ya untuk yang 3 evaluasi untuk konten diskusinya. Kalau untuk yang keempat memang itu adalah sesi untuk bisa berbagi, sharing, dan juga aplikasi yang disampaikan. Nah, di kesimpulannya, apakah arti pendidikan, siapa yang bertanggung jawab untuk pendidikan, membahas tentang where we are now. Jadi yang pertama, topik pertama tadi, pendidikan sebagai proses pembelajaran yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan untuk diturunkan ya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Yang bertanggung jawab orang tua, sekolah, lalu bagaimana dengan gereja. Nah, ini juga menjadi evaluasi bagi kita semua, meskipun di dalam diskusi pun gereja sudah banyak juga yang berperan dalam pendidikan anak-anak ya. Dan sumber pendidikan yang sejati firman Tuhan dan juga hikmat dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan. Makanya perlu mendidik anak untuk tumbuh dan bertumbuh dalam sikap mereka takut dan tunduk pada Tuhan gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk kesimpulan yang kedua ini, AI memang telah mengubah cara orang belajar dan tentunya secara dasar mengubah cara orang mendapatkan informasi. Yang kedepannya atau mungkin sekarang ini sedang nih, yaitu mengubah sistem pendidikan masa lalu, mengubah sistem pendidikan masa lampau menjadi sistem pendidikan yang baru. Dan AI is here, AI di sini, AI is here to stay, dan AI is here to change. Jadi memang ini yang menjadi hal yang sedang terjadi saat ini terkait dengan AI. Kita juga jangan takut atau anti dengan yang adanya AI, tapi seharusnya kita sebagai orang percaya pun proaktif dalam mempelajari AI, mengerti gimana cara memakainya, dan juga bisa menggunakannya dengan tetap menjaga sikap tunduk pada firman Tuhan.
Ya, berikutnya. Untuk yang future proof, untuk bagaimana menghadapi masa depan pendidikan atau generasi dunia digital. Nah, future proof tadi ya, mengantisipasi masa depan yang akan dihadapi anak, yaitu setuju dengan membekali anak-anak dengan prinsip firman Tuhan. Tadi juga ada kecerdasan digital, lalu juga melatih untuk IQ, EQ, dan sebagainya. Dan membekali mereka membekali anak dengan kecerdasan digital, serta bertanggung jawab untuk kehidupannya dan juga kehidupan digitalnya. Itu adalah kesimpulan yang bisa kami sampaikan dalam diskusi GT Growing Together selama Mei. Tentunya banyak sekali hal yang sudah disampaikan, bahkan ditajamkan di dalam diskusi yang mana berjalan dengan sangat baik di dalam di dalam ruang WhatsApp grup ya, baik Growing Together atau GT1 maupun GT2. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung di dalam Growing Together Mei dan juga yang sudah menolong sebagai fasilitator maupun juga sebagai pelangkum. Nah, ini sekarang kita saatnya untuk masuk ke menyambut tema yang baru. Tapi sebelum menyambut tema yang baru di bulan Juni dan Juli, tentunya kita akan disegarkan lagi tentang visi dan misi dari Growing Together atau kelompok bertumbuh bersama ini yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Evi. Thank you Nikos untuk ulasannya. Growing Together bulan Mei kemarin berjalan dengan cukup baik, walaupun mungkin disayangkan ya semakin ke belakang tuh kayaknya yang aktif semakin sedikit. Tapi harap dari setiap diskusi yang disampaikan rekan-rekan semua bisa mendapatkan banyak berkat, karena saya sendiri juga mengikuti dan dari pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian, karena semua yang dituangkan dalam diskusi tentang Quo Vadis pendidikan anak itu saya lihat itu bukan teori belaka, kebanyakan memang adalah pengalaman yang disampaikan ya, men-sharingkan kehidupan, men-sharingkan pengalaman, dan itu sangat-sangat sesuai dengan visi misi dari kelompok Growing Together ini ya. Ya bersyukur, mari kita lanjutkan lagi karena pasti banyak lah ya, banyak berkat yang bisa kita dapatkan bersama gitu ya. Ya saya mau ngasih penyegaran lagi, mungkin ada yang baru pertama kali juga ikut, ada yang sudah lupa ingat tentang visi misi ini ya. Ketika kami membentuk kelompok Growing Together ini sudah kita mulai sejak awal tahun yang lalu, ada satu kerinduan besar ya tentang bagaimana seharusnya, pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada diri kita sendiri, bagaimana seharusnya saya nih sebagai orang Kristen hidup dalam zaman yang selalu berubah pesat saat ini ya, karena itu membawa kesulitan sendiri, membawa tantangan sendiri, dan kalau kita jalani sendiri itu juga sangat sulit. Jadi kita juga harus banyak belajar dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang lain ya, terutama ketika menjalani kehidupan ini bersama dengan Kristus, terutama dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini. Ketika kita bahas Quo Vadis pendidikan di bulan Mei yang lalu pun itu sangat terlihat kalau kita berjalan atau menjalankan, mempusatkan pendidikan itu di dalam Kristus ya, di tengah-tengah kemajuan atau perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini ya, itu menjadi satu jaminan bahwa kita bisa melangkah ya dan bisa melihat arah masa depan gitu ya. Jadi harus kita selalu pertanyakan tentang hal ini ya, bagaimana seharusnya saya sebagai orang Kristen hidup dalam zaman yang berubah pesat saat ini. Dan yang menjadi visi dari Growing Together ini adalah karena ini membentuk satu kelompok ya, berarti ada kerinduan untuk kita bisa membangun komunitas belajar Kristen yang sehat, yang sehati, yang sepikir untuk hidup di dalam Kristus. Itu tujuan utama kita, bukan sekadar untuk membuat grup rame-rame aja, enggak ya, tapi ada visi yang begitu besar di dalam sana gitu ya. Kita bisa bertumbuh bersama dalam Kristus walaupun tidak tidak bertemu secara fisik gitu. Dan misinya adalah melalui kelompok Growing Together ini kita semua bisa belajar berbagi, kita bertumbuh dalam kasih Kristus dengan mendiskusikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan Kristen yang berpusatkan pada Kristus, sehingga semua anggota tuh bisa melihat, menikmati hidup, menghidupi hidup Kristen
tone yang penuh vitalitas, sukacita, dan alkitabiah. Jadi selalu kita pastikan topik-topik yang disampaikan itu juga segar, topik-topik yang disampaikan adalah hal-hal yang biasa kita hadapi sehari-hari, tetapi nanti dalam kelompok kita bisa bahas bersama-sama, melihat dari sudut pandang teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Iya. Dan dasar firman Tuhan dari kelompok Growing Together ini adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, dari Amsal 27 ayat 17. Jadi ketika kita saling berbagi, tujuannya adalah memberikan nilai juga kepada rekan-rekan kita yang berdiskusi, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pengalaman yang telah Tuhan berikan dengan cara membagikannya kepada rekan-rekan yang lain gitu ya. Dan juga mungkin bisa saling bertanya, bisa saling mengakui mungkin ya, hal-hal yang selama ini masih kurang untuk kita jalani sebagai orang percaya, supaya ketika kita hidup, sekali lagi kita hidup dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, kita bisa menerapkan Amsal 27 ayat 17 ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Hendaklah ini selalu kita ingat ya dalam berdiskusi. Nah, bulan Mei yang lalu kita sudah membahas tentang Hadis pendidikan anak ya. Dan pada bulan Juni ini kita ada satu topik yang harusnya bikin kita senyum-senyum, bisa bikin kita happy gitu ya. Bicara tentang liburan bersama Kristus gitu ya. Wah, ini kenapa nih? Apakah Growing Together-nya mau liburan? Ya enggak ya pastinya ya. Kita dalam Growing Together ini kita akan tetap ada diskusi, tetapi dalam diskusi kita akan membahas tentang hal-hal seputar liburan bersama dengan Kristus. Nah, latar belakang ketika kami memilih topik ini adalah memang ada beberapa usulan dari peserta, walaupun mereka tidak menyebut usulannya temanya tentang liburan, tapi ada beberapa hal yang kami rasa perlu dibahas, dan ketika kami merangkumnya gitu ya, kami bisa melihat bahwa ini bisa menjadi satu tema besar. Nah, jadi kalau kita lihat kalender gini ya, biasanya bulan Juni dan bulan Juli itu sudah penuh dengan rencana-rencana liburan. Mungkin di sini ada yang sudah bisa memberikan di live chat dulu, siapa yang sudah punya rencana liburan ini, merencanakan liburan Juni-Juli, mungkin liburan pribadi, atau liburan bersama keluarga, atau liburan bersama teman-teman kantor, ada? Atau ada yang nggak punya rencana liburan? Oh, nih ada retreat sekolah minggu, ada camping untuk youth ya Pak Hardi ya. Nah, biasa nih ya. Ada lagi yang sudah punya rencana liburan? Oke, ya mungkin nanti bisa dipikir, wah kalau nggak punya rencana liburan, wah ini Bu Francisca belum. Belum ada rencana liburan. Oke, baiklah. Jadi kita liburan aja ya bersama Growing Together. Ya memang berbagai kegiatan liburan biasanya diadakan antara Juni dan Juli. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana nih kita menghabiskan liburan kita? Dengan istilah-istilah yang selama ini lagi viral nih, dengan healing. Healing itu artinya apa sih? Belum, jangan dipindah dulu dong. Dengan healing, dengan makan-makan, dengan jalan-jalan, olahraga, atau menghabiskan waktu luang. Ya mungkin kita perlu lihat dulu apa sih makna liburan itu sendiri ya. Kalau kita lihat apakah liburan di sini berarti kita nggak ngapa-ngapain, resto istirahat, tidur-tiduran, nggak ngerjain apapun, nggak ya. Liburan di sini artinya rest itu adalah kita berhenti sejenak dari rutinitas yang kita jalani setiap hari. Hal yang setiap hari kita ulangin polanya, begitu-begitu bangun, tidur, mandi, sarapan, siap-siap berangkat kerja, atau siap-siap berangkat ke sekolah atau apapun ya. Kita benar-benar rest dari rutinitas tersebut gitu ya. Liburan juga artinya stop sejenak untuk renewal, untuk ada memperbarui ya, pembaruan kembali kehidupan kita gitu ya. Diharapkan ya setelah kita ada liburan. Tapi ternyata kenyataannya saat ini ada begitu banyak orang yang sulit banget untuk libur atau rest. Saya juga mungkin salah satunya ya, mau mengakui ini. Saya tuh sangat sulit libur atau rest, bukan karena nggak ada waktu, bukan karena, cuman rasanya kok kalau saya liburan, kalau saya rest ada perasaan bersalah. Saya liburan tapi kerjaan di belakang tuh numpuk banyak gitu. Kalau saya liburan nanti kerjaan juga akan ikut menumpuk gitu ya, karena ditinggalin gitu. Ya memang karena kita sangat sulit meninggalkan tanda kutip hidup lama kita gitu ya. Itu sangat sulit. Dan kita juga berpikir, yang namanya liburan kan kayaknya cuma menghabiskan waktu nih ya. Liburan cuma pergi jalan-jalan, pergi makan-makan, atau ngapain lah gitu ya. Kesannya liburan itu menjadi sesuatu hal yang gampangan gitu ya. Yang kita pikir kerjaan kita atau rutinitas kita tuh lebih penting dari yang namanya liburan atau rest ini gitu ya. Sebenarnya liburan itu adalah hal yang penting jika ya kita bisa mengetahui bahwa kita libur bersama dengan Kristus, kita rest bersama dengan Dia,
Walaupun kita melakukan kehidupan rutinitas kita sehari-hari, kita melakukan segala sesuatunya sehari-hari gitu ya, tapi ketika ada satu momen kita mau rest gitu ya, meluangkan waktu kita bersama dengan Kristus ya, ya kita akan bisa memiliki libur yang berkualitas. Oke. Nah, ada satu contoh ya di dalam Alkitab berbicara tentang betapa sulitnya kita meninggalkan kehidupan kita dan berjalan bersama dengan Kristus untuk punya rest di dalam Dia, yaitu perumpamaan orang muda yang kaya gitu ya. Mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya ceritanya gimana. Ya jadi Tuhan, aku mau mengikut Engkau Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan bilang kau sudah lakukan segala macam, dia absen gitu ya. Saya sudah lakukan semua hal ini. Ketika Tuhan bilang kau tinggalkanlah semuanya, jualah milikmu, lalu kau ikutlah aku, dia kesulitan gitu ya. Sulit meninggalkan hal-hal yang sudah dia miliki, sulit meninggalkan hal-hal yang sudah dia bangun selama ini untuk bisa berjalan bersama dengan Kristus, untuk bisa sejenak, mungkin sejenak aja meninggalkan hal-hal yang selama ini sudah dia pegang untuk dimentori dengan Kristus beberapa waktu gitu ya, melihat pekerjaan Kristus terjun langsung, melihat bagaimana Kristus melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan kasih dari Allah gitu ya. Betapa sulitnya, bahkan untuk sejenak saja, sehingga akhirnya dia tidak bisa mendapatkan liburan itu, dia tidak bisa mendapatkan rest itu, memilih untuk kembali kepada rutinitasnya, memilih untuk kembali kepada hal-hal yang fana yang selama ini dia kejar. Mungkin saat ini kita juga punya masalah-masalah yang semacam itu gitu ya. Jadi kami sangat berharap dengan topik-topik yang akan dibahas dalam tema liburan bersama Kristus dalam Growing Together bulan Juni sampai dengan Juli, 2 bulan ya kita liburannya, ya. Kita bisa menggunakan masa liburan ini menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita bisa rest bersama dengan Kristus, untuk kita bisa liburan bersama dengan Dia. Ya, ada topik-topik yang sangat menarik ya, yang akan menolong kita bersama-sama untuk tahu artinya rest bersama dengan Kristus. Pada bulan Juni ada 4 topik ya. Yang pertama adalah tentang healing. Ya, ini tadi saya lihat di sini di live chat kayaknya ada yang bilang mau pergi healing keliling di daerah Kalbar, melihat peluang dalam pelayanan. Wah, nah healingnya seperti apa ini ya? Nah, itu nanti kita bisa akan bahas bersama-sama tentang healing tersebut gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan penting, kenapa sih sekarang anak-anak muda sekarang tuh suka banget cari yang namanya healing dan sebagainya. Nah, gitu nanti kita akan lihat bersama-sama. Lalu di minggu kedua ada topik tentang jalan serta Yesus. Ini ada lagunya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Bagaimana setiap hari kita berjalan serta Yesus ya. Sehingga kita bisa punya kehidupan yang penuh, sehingga kita bisa merasa selalu rest bersama dengan Dia ya, ketika kita berjalan dengan Dia. Langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan setiap hari ya, langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan setiap hari supaya kita bisa rest bersama dengan Kristus gitu ya. Nah, lalu liburan juga bicara tentang makan-makan nih. Nah, tapi liburan bersama Kristus kita akan lihat tentang makan Alkitab. Ada 8 cara untuk kita bisa makan Alkitab supaya menyehatkan tubuh kita, menyehatkan rohani kita terutama ya, dengan Bible intake gitu. Lalu berikutnya setelah kita makan-makan ya, jadi habis healing, ya, salah satu ini kita bisa jalan serta Yesus, habis jalan mungkin kita capek, kita lapar, kita makan Alkitab. Setelah makan supaya tubuh kita tetap fit ya, kita juga harus olahraga dong. Nah, biasanya olahraga juga salah satu salah satu ide yang kita habiskan juga waktu liburan ya. Nah, kita bisa lakukan olahraga rohani. Ya, kita bicara tentang spiritual formation bersama-sama nanti pada bulan Juni, minggu keempat. Nah, kita lihat di bulan Juni ini semua bisa berbicara tentang fisik kita, tentang raga kita ya. Mungkin ya tentang healing, jalan, makan, olahraga. Tetapi liburan juga itu berbicara tentang waktu. Ya, bulan Juli nanti kita akan fokus ke tentang waktu. Ya, terkadang kita sangat tidak punya waktu, gitu ya. Sulit liburan karena apa? Saya tidak punya waktu, gitu ya. Untuk liburan, berpikir untuk liburan saja enggak. Hati-hati, kita bisa kena burnout, gitu ya. Kita akan sama-sama bahas tentang hal ini. Melihat kita udah kena burnout atau belum sih, gitu ya. Kalau not type berarti burnout. Nah, kita akan diskusikan bareng-bareng. Lalu setelah itu, family time. Apakah ketika liburan kita bisa memanfaatkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga? Bagaimana kita bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di tengah-tengah
kesibukan, mungkin anak-anak libur tetapi orang tua tidak, ya kita mungkin bisa belajar sama-sama nanti ya, saling berbagi. Lalu tentang me time. Nah, pernah nggak kita berpikir tentang me time? Apa sih maknanya me time? Ya, apakah orang Kristen perlu punya me time? Nah, ya nanti kita bahas bersama-sama. Dan setelah kita punya lihat time-time semua itu, kita perlu pikirkan new time kita bersama dengan Kristus. Akhir atau tujuan dari rest itu, atau tujuan dari kita berlibur bersama dengan Kristus adalah adanya new time, gitu ya. Kita punya spiritual renewal bersama dengan Dia. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas bersama-sama dan saya yakin juga rekan-rekan semua punya pengalaman tentang ini yang siap untuk dibagikan, gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalnya tema liburan Juni sampai Juli ini dilewatkan begitu saja. Jadi saya masih mengajak ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini ada yang belum daftar, terima kasih buat yang sudah mendaftar. Kalau ada yang belum mendaftar, segera ayo mendaftarkan diri supaya bisa ikutan dalam kelompok liburan bersama ini, Juni sampai Juli, kita 2 bulan nih ya. Terus bisa kasih tahu nih ke teman-teman yang lain ya. Karena gini, tadi saya lihat di sini banyak juga yang bilang, ini tadi Pak Hardi bilang mau retreat gitu ya. Lalu mungkin teman-teman juga sudah ada ya kegiatan-kegiatan lain. Kalau kita perhatikan, topik-topik di atas juga biasa dipakai untuk kegiatan liburan. Biasanya gereja akan membuat berbagai macam kegiatan ketika musim liburan tiba. Keponakan-keponakan saya kemarin sudah ada sekolah Injil liburan nih, gitu ya. Dan biasanya topik-topik di atas itu dipakai untuk retreat, untuk camping, untuk sekolah Injil liburan, ibadah padang dan sebagainya. Bisa menjadi ide juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk bisa dibahas di gereja ya, untuk bisa menjadi pengisi atau bisa menolong supaya gereja juga punya, atau komunitas Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian punya liburan bersama dengan Kristus, liburan yang sejati tersebut. Jadi ya, mari kita berlibur ala Growing Together untuk bulan Juni sampai bulan Juli ini. Ya, kita akan lihat penjelasannya, pengarahan diskusinya yang akan nanti disampaikan oleh rekan saya. Jadi, selamat berlibur ala Growing Together. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya terima kasih Bu Evi untuk pemaparannya. Gimana nih rekan-rekan semuanya pasti tertarik untuk berlibur bersama. Jadi liburannya nggak sendirian, tapi liburannya sama teman-teman di Growing Together untuk sama-sama kita bisa bertemu bersama, nggak hanya berlibur tapi juga bertemu bersama. Oke, nanti link pendaftaran juga akan dikirimkan oleh Kak Mei di live chat. Nanti juga boleh banget kalau misalnya mau disebarkan ke teman, dibagikan ke rekan di pelayanan gereja juga boleh. Mau di tempat komunitas Kristen yang sempat diikuti juga boleh dibagikan supaya kita bisa bertumbuh bersama. Nah, kita akan masuk ke pengarahan teknis. Jadi kalau tadi adalah bagaimana tema dan juga topiknya sudah disampaikan oleh Bu Evi. Ini adalah pengarahan teknisnya untuk pelaksanaan diskusi. Sekaligus nanti juga akan ada kesempatan untuk bisa melayani. Ya, yang pertama, jadi grup Growing Together ini atau kami singkat sebagai GT ya, itu merupakan grup WhatsApp grup tertutup dan sifatnya kekeluargaan. Jadi kita akan membuat grup gitu ya. Biasanya sih ada 2 grup, GT bulannya apa, lalu 1 atau GT bulannya apa 2 gitu. Contoh GT Mei 1 atau GT Mei 2. Nah, yang nantinya ini akan dibuka juga untuk grupnya. Nah, akan ada rangkuman diskusi pada akhir topiknya. Jadi di setiap topik yang tadi disampaikan nanti juga ada rangkumannya yang juga saya juga biasanya akan disampaikan juga di waktu Zoom evaluasi seperti ini. Tidak ada sertifikat di dalam grup Growing Together ini sangat berbeda dengan kelas-kelas online atau kelas-kelas HDMLC kalau bagi rekan-rekan yang pernah mengikuti. Nah, ini tidak ada sertifikat, tapi ini kita punya komitmen untuk bisa sama-sama bertumbuh bareng di dalam grupnya. Dan nanti akan ada evaluasi juga di akhir bulan Juni untuk masuk ke bulan Juli. Nah, ini dia. Tema diskusi setiap bulan akan berganti, tapi untuk yang bulan ini tidak ganti tema ya. Temanya 1 yaitu liburan bersama Kristus. Nah, tapi untuk rekan-rekan bisa mendaftar ulang di setiap bulan sesuai dengan yang ingin ikut gitu ya. Nah, khusus untuk GT Juni dan Juli ini, peserta yang sudah mendaftar di Juni tidak perlu mendaftar lagi, jadi tidak perlu mendaftar 2 kali. Karena kami akan tetap keep
nama rekan-rekan atau nomor rekan-rekan, harapannya tetap bisa komitmen di dalam GT Juni selama bulan Juni. Ya, jadi daftarnya cukup 1 kali aja di bulan Juni ini untuk otomatis ikut bulan Juli. Tapi tentunya kami tetap akan mengevaluasi ya bagi rekan-rekan yang tadi ya sempat saya mention di atas kalau sama sekali nggak pernah aktif di grup atau memberikan at least aktifnya 2 kali seminggu atau 3 kali selama 1 minggu memberikan opini tanggapan itu kan agak gimana ya, kasihan juga rekan-rekan yang lain gitu. Jadi kemungkinan sih kalau misalnya ada rekan-rekan yang sama sekali tidak aktif, kami juga akan melakukan evaluasi. Nah, untuk 30 Juni nanti, 30 Juni itu hari Jumat, ya sama kayak hari ini berarti ya. Hari ini, nanti tanggal 30 Juni akan diadakan Zoom evaluasi untuk GT Juni, sekaligus juga menyampaikan kembali untuk apa yang dibahas di dalam Growing Together Juni-Juli dan menjaring peserta baru untuk mengikuti GT Juli. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin mendaftar, tapi belum mendapatkan informasi terkait GT Juni-Juli ini, tapi baru dapat infonya nanti akhir-akhir bulan Juni ini dan pengen ikut di bulan Juli, itu bisa ikut dan langsung digabungkan ke dalam grup GT Juni-Juli. Jadi tidak membuat grup WhatsApp yang baru, tapi mengkeep grup WhatsApp Juni-Juli, dan nanti peserta baru akan juga dimasukkan. Tentunya dengan memperkenalkan mereka, siapa, dari mana, kayak gitu. Ya, grup ini akan dimaksimalkan untuk diskusi, jadi data peserta akan dikirim ke grup oleh admin sebagai perkenalan formal di awal ya, di awal kita membuka grup yang baru di bulan Juni-Juli ini. Untuk bulan Juni dan Juli akan dibuka. Nah, ini akan dikirimkan oleh admin, Kak Mei, biasanya yang akan mengirimkan data peserta sebagai perkenalan formal gitu, supaya kita bisa ngerti, oh ini yang saya tanggepin, nanti opininya siapa, ini yang ngasih pendapat siapa, nanti bisa kita respons, kita nggak salah sebut nama gitu ya, harapannya seperti itu. Nah, berikutnya grup diskusi ini akan dibagi 2 kelompok, jadi tergantung peserta yang daftar, ini biasanya akan dibagi 2, GT1 dan GT2 gitu ya, Juni dan Juli. Oke, berikutnya untuk penanggung jawab, jadi sebagai informasi untuk penanggung jawab grup diskusi ini ada di bawah divisi komunitas di Yayasan Lembaga Sabda, lalu ada tim admin dan juga fasilitator, dan fasilitator ini juga tidak hanya memfasilitasi, tapi juga ikut memberikan tanggapan respons ya, berarti ikut juga sebagai peserta di dalam grup, yaitu ada saya, Nikos, ada Ibu Evi, ada Kak Re, ada Kak Bima, ada Mbak Mei, ada Kak Rode, ada Kak Roma, dan juga ada Kak Tere. Lalu juga ada Ibu Yulia tentunya di dalamnya ya. Lalu juga untuk fasilitator partner, sebenarnya kita sebutnya fasilitator partner ini dari peserta Growing Together. Nah, yang saya lihat di sini kayaknya ada Bu Lina ya yang menjadi fasilitator partner saya di GT1, dan mungkin ada rekan-rekan yang lain yang juga sempat menjadi fasilitator. Ada Bu Lili juga yang sempat menjadi fasilitator partner nih. Lalu juga ada Bu Marlina, Bu Rahayu Utami. Nah, terima kasih sekali, dan kami melihat juga rekan-rekan yang menjadi fasilitator partner itu tidak hanya menolong kami dalam mencoba menggerakkan dan menghidupkan, mengatur jalannya diskusi, tapi juga saling memberkati satu sama lain dan bertumbuh bersama. Oke. Nah, fasilitator biasanya akan membagikan bahan referensinya untuk dipelajari bersama, baik sebelum maupun during selama diskusi berlangsung. Biasanya akan memberikan beberapa referensi untuk bisa dibaca juga oleh rekan-rekan yang lainnya. Dan peserta juga bisa mengusulkan referensi lain dengan mengirimkannya ke fasilitator terlebih dahulu. Biasanya sih kalau misalnya ragu-ragu, ini pas apa enggak ya, langsung tanya aja fasilitatornya pada minggu itu, gitu. Karena dia ada jadwalnya. Oke. Nah, fasilitator yang bertugas akan mengirimkan pertanyaan juga, diskusi. Pertanyaan diskusi itu biasanya dikirimkan kalau memulai minggu yang baru, biasanya akan dikirim minggu malam, dan nanti akan di-up lagi di Senin pagi. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sepanjang minggu itu, tapi nanti pertanyaannya akan dikirimkan untuk memulai minggu ya, akan dikirimkan pada hari Minggu malam atau di-up lagi pada Senin pagi. Lalu berikutnya nanti hari Rabu juga ada pertanyaan baru untuk didiskusikan, lalu juga Jumat. Dan akan peserta diskusi dengan
peserta berdiskusi dengan memberikan jawaban, juga bisa pertanyaan, tanggapan, dan juga referensi terkait topik diskusi yang sedang dibahas. Misalnya tadi tentang healing, pengen ngasih respons apa, pengen ngasih pertanyaan apa, pengen ngasih referensi apa terkait healing, healing yang biblical kah, healing yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan kah. Nah, itu bisa dilaksanakan di dalam topik diskusi. Oke. Berikutnya, diskusi akan berlangsung selama 4 minggu plus 4 minggu. Jadi 4 minggu Juni dan 4 minggu di bulan Juli. Aplikasi dan pelajaran akan dibahas pada minggu terakhir di setiap minggu diskusi gitu ya. Jadi pada hari Jumat Sabtu. Jadi nanti akan ada pertanyaan untuk aplikasi dan juga pelajaran yang didapat. Nah, setiap awal minggu seperti yang tadi sudah saya mention akan ada pertanyaan baru untuk topik yang akan dibahas sepanjang minggu tersebut. Oke, berikutnya peserta ini yang diharapkan juga yaitu berkomitmen untuk bisa tumbuh bersama dengan cara apa? Yaitu menghidupkan dinamika diskusi kelompok, memberikan tanggapan, respons, memberikan pertanyaan juga boleh. Misalnya saya mengasihkan opini, memberikan respons terhadap pertanyaan yang disampaikan, lalu kok mau bertanya, itu bisa. Dan itu sudah terjadi di dalam grup Growing Together, memang naturnya memang seperti itu kelompok diskusi ya. Jadi ini hanya komitmen saja, jadi luangkanlah waktu, peserta wajib aktif berdiskusi minimal 2 kali seminggu, itu kan sebenarnya tidak terlalu berat juga sih menurut saya 2 kali dalam 1 minggu, atau bisa lebih, dan kebanyakan teman-teman sih pastinya lebih sih. Biasanya kalau chatnya aja sampai ratusan-ratusan seperti itu, kalau ada rekan juga yang mengeluh chatnya ini panjang sekali, ya berarti itu kan tandanya sudah banyak yang chat, sudah banyak yang aktif juga. Nah, itu jadi hanya wajib 2 kali seminggu dan bebas memilih waktu diskusi dengan waktu yang disediakan. Tidak perlu harus jam ini, meskipun dalam keaktifan memang ada rata-rata jam yang muncul gitu ya, entah pagi, entah siang, atau malam seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Nah, untuk peserta yang kurang aktif, admin akan memberikan reminder dengan cara tag, atau mungkin kalau perlu juga PM, kayak tadi ada yang keluar juga kita PM, kita follow up, untuk bisa bergabung lagi dalam diskusi di WAG. Nanti tag-nya juga akan di-tag namanya, silakan bertanya atau menanggapi pertanyaan hari ini misalnya. Nah, ini akan di-tag nama-namanya oleh fasilitator. Nah, mohon juga agar peserta berdiskusi dengan baik dan tidak out of topic, agar tidak mengganggu kenyamanan peserta yang lain. Gitu ya. Jadi kalau lagi bahas healing, jangan bahas yang lain-lain dulu gitu ya. Maksudnya bisa diusahakan untuk bisa fokus dalam topik di minggu itu supaya kita juga bisa tajam dan saling terberkati di sana, dapat core-nya. Nah, Sabtu tidak ada fasilitator piket, tapi grup tetap dibuka supaya peserta juga dapat berdiskusi. Jadi Sabtu tadi seperti sampaikan juga bisa berbagi aplikasinya atau pelajaran selama seminggu ini itu di hari Sabtunya itu. Kalau Minggu akan kami tutup atau tidak akan ada yang aktif di dalamnya itu, di dalam grup, karena supaya bisa fokus untuk beribadah ya di hari Minggu. Oke. Nah, setelah diskusi berakhir, maksudnya ini untuk bulan Juni dan Juli ya, GAG akan ditutup untuk mengikuti tema berikutnya di bulan Agustus nanti berarti ya. Sepanjang Mei kemarin sudah ada beberapa yang ngusulin, tapi nanti akan kami tampung dan akan kami diskusikan lagi, bicarakan lagi di internal sini untuk bisa mengangkat tema bulan berikutnya, berarti bulan Agustus. Oke, nah itu peserta untuk Agustus juga harus mendaftar ulang. Ini untuk membuat pola, untuk membuat pola Growing Together ini bisa administrasinya rapi, dan itu biar lebih enak untuk mendatanya nanti. Yang tidak daftar ulang, mohon maaf tidak bisa didaftarkan. Jadi, ayo kita bisa daftar ulang bersama. Link pendaftaran akan dikirimkan oleh Kak Mei di grup chat, maupun nanti kami juga akan melakukan kontak secara pribadi ya di dalam WhatsApp. Nah, ini juga kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin masih ingin tanya lebih lanjut terkait GT, atau mungkin tanya gimana mendaftarnya, bisa langsung kontak di WhatsApp 0821 3313 3315 atau melalui email kusumaidinkrais. Kalau cepatnya sih ya di WhatsApp ya. Lalu juga bisa melalui kami di saat ini saat untuk tanya jawab.
Jadi itu untuk pelaksanaannya sepanjang Juni dan Juli. Jadi mohon di-highlight juga bahwa Juni ini nanti akan terus sampai ke Juli, dan di tanggal 30 Juni akan ada evaluasi untuk sepanjang Juni, sekaligus membuka untuk rekan-rekan yang baru yang mau ikut di bulan berikutnya di bulan Juli, dan nanti di bulan Juli baru kita wrap semuanya untuk masuk ke bulan Agustus. Nah, ini adalah kesempatan melayani yang tadi saya sudah sempat singgung, menjadi fasilitator dan juga perangkum diskusi grup. Ya, next. Nah, ini ada beberapa tugas fasilitator di Growing Together. Yang pertama, menyapa dan menyambut peserta setiap hari. Jadi kita bisa, biasanya gantian ya, karena ada fasilitator partnernya, gantian untuk bisa menyapa, halo selamat pagi rekan-rekan, selamat berdiskusi untuk hari ini, contohnya seperti itu. Lalu memposting pertanyaan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pengembangan, tadi sudah saya mention, memperhatikan flow diskusi supaya nggak ada yang OOT misalnya, menegur juga bagi yang sudah OOT. Beberapa ada yang memberikan referensi itu yang dari Jehovah Witness, jadi terpaksa kami harus tegur untuk bisa diturunkan referensi dan juga komen yang berdasarkan referensi yang disampaikan tersebut. Nah, juga mengingat reminder peserta yang belum aktif tadi lewat chat tag gitu ya. Nah, yang berikutnya ini ya, bukan hanya menjadi fasilitator mengirimkan pertanyaan, menyapa atau nge-tag, tapi juga berbagi, ikut berpendapat, membagikan respons atau jawaban dari pertanyaan, dan juga menanggapi respons atau jawaban dari peserta yang lain, rekan-rekan yang lain. Gitu ya. Nah, ini juga sudah berjalan di dalam GT, sudah secara natural berjalan. Nah, bagi fasilitator yang mungkin mengalami kendala dalam menjalankan tugas, harus melapor ke admin, ke KMEI. Nah, biasanya kalau nggak ke KMEI, bisa lapor juga ke fasilitator partnernya yang dari Sabda. Ini untuk yang dari luar, kemarin juga ada beberapa fasilitator yang mengalami kendala, entah kesehatan maupun juga waktu. Nah, langsung respons baiknya adalah langsung memberitahukan kepada kami, sehingga bisa adjust lagi untuk tugas fasilitatornya yang dari Sabda. Itu untuk fasilitator, jadi tidak hanya memfasilitasi, tapi juga ikut berperan berdiskusi ya. Nah, tugas perangkum ini untuk yang merangkum, memperhatikan jalannya diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang sedang didiskusikan untuk bisa mengumpulkan jawaban-jawaban dari peserta, serta merangkum nih jawaban-jawaban dari peserta untuk setiap topiknya. Jadi selama 1 minggu itu bisa dirangkum. Ini bisa kerjasama juga nanti dengan yang dari Sabda untuk bisa rangkumannya. Share juga rangkuman ke dalam WAG Growing Together. Biasanya yang nge-share dari Sabda sih untuk rangkumannya, tapi ada juga yang menolong untuk merangkumkan jawaban-jawaban dari peserta, sehingga kami juga bisa koordinasi. Oke, jadi itu kami membuka kesempatan bagi rekan-rekan yang sudah mendaftar untuk untuk GT, supaya bisa join nih untuk melayani bersama di Growing Together, karena ini untuk kita juga ya, bukan hanya untuk Sabda dari Sabda gitu, tapi memang untuk kita semua bisa sama-sama bahu-membahu melayani bersama. Dan ini adalah jadwal fasilitator Juninya. Saya tulis yang hijau itu untuk kesempatan melayani. Silahkan bisa menghubungi kami di WhatsApp tadi, atau sekarang misalnya nanti, saya mau jadi melayani di fasilitator untuk Juni deh. Ya, nanti akan dikontak langsung. Nah, ini jadwalnya untuk minggu pertama ada saya di GT1, Kak Rofi di GT2, lalu di minggu kedua, minggu berikutnya ada Mbak Mei, ada Kak Roma juga, lalu minggu berikutnya ada Kak Tere, Mas Bima, lalu Kak Re, dan Ibu Evi di minggu terakhir. Ini yang Juni dulu, lalu untuk yang Juli akan nanti disampaikan pada waktu Zoom tanggal 30 ya. Lalu juga jadwal perangkum bulan Juni, ada saya, ada Kak Rode, lalu juga secara bergantian ada Kak Tere juga, ada Kak Re, dengan pembagian minggu yang sudah tertera di minggu pertama, 2, 3, sampai 4. Ini juga masih membuka kesempatan melayani untuk perangkumnya. Oke, terima kasih. Itu yang mungkin bisa disampaikan, dan kiranya kita semua juga bisa bertumbuh bersama, jangan segan-segan untuk bisa berbagi, untuk bisa memberikan insight, input, untuk bisa menajamkan sesamanya. Ya. Selamat bertumbuh bersama di dalam kelompok Growing Together. Tuhan Yesus memberkati.